Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi belajar bersama mengenai mata kuliah kita, yakni pengembangan kurikulum. Kita ketahui bahwa pengembangan kurikulum itu bisa kita maknai sebagai sebuah sistem, konsep, perancangan yang berkaitan dengan jalannya suatu proses pendidikan. Nah, dalam proses pelaksanaannya tentu hal tersebut tidak terlepas dari unsur-unsur ataupun pihak-pihak yang menjalankan proses pendidikan tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita sedikit akan membahas apa sajakah pihak-pihak yang terkait di dalam pelaksanaan proses pendidikan yang dirangkum dalam sebuah perencanaan suatu kurikulum. Nah, yang mana pihak-pihak tersebutlah yang bertanggung jawab, yang memiliki tugas dalam menjalankan sebuah sistem kurikulum yang sudah diatur ataupun dirancang. Nah, setiap masing-masing pihak tersebut itu memiliki tugasnya masing-masing, memiliki tugasnya tersendiri dalam mewujudkan sebuah sistem yang sudah ditentukan. Di antaranya mereka saling bekerja sama, saling berkaitan dalam mewujudkan sebuah sistem pendidikan yang berkualitas. Nah, di antara apa sajakah pihak-pihak tersebut? Yang pertama ada yang namanya pakar-pakar ilmu pendidikan. Nah, pakar-pakar tersebut itu bertugas apa saja? Nanti sedikit kita akan membahas tentang fungsi ataupun peran yang dimiliki oleh pakar pendidikan tersebut. Kemudian ada administrator pendidikan. Apa saja tugasnya? Sedikit nanti kita akan membahasnya. Yang kemudian ada guru. Apa sih peran-peran guru dalam terlaksananya sebuah sistem kurikulum? Kemudian ada siswa. Siswa juga ikut berperan dalam terlaksananya sebuah kurikulum yang sudah dirancang. Dan ada juga pihak, yakni orang tua. Orang tua juga ikut andil dalam pelaksanaan suatu proses terlaksananya kurikulum. Berikut adalah apa saja pihak-pihak yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Tadi yang pertama ada pakar-pakar ilmu pendidikan, ataupun kita maknai sebagai para ahli di dalam ilmu pendidikan. Yang mana tugas dari pakar-pakar ilmu pendidikan adalah yang pertama diantaranya sebagai panitia ataupun sebagai orang yang memantau terlaksananya sebuah proses pendidikan kurikulum yang sudah diatur tersebut. Nah, yang mana sebagai orang yang memantau terlaksananya sebuah kurikulum itu merupakan tugas dari seorang pakar ahli ilmu pendidikan. Yang mana kita ketahui panitia adalah yang mengatur, yang menentukan, yang memberikan masukan terkait apa sajakah kekurangan ataupun kendala-kendala yang dialami saat pelaksanaan sebuah kurikulum. Ini nantinya para pakar tersebut tersebutlah yang akan mencarikan solusi bagaimana langkah-langkah ke depan dalam memperbaiki suatu sistem kurikulum. Kemudian di antara tugasnya juga ada sebagai orang yang sebagai pihak yang melakukan penelitian dalam pendidikan yang dilakukan. Apa sajakah kekurangan yang dialami atau ada masalah apa yang sedang dihadapi untuk dicarikan solusinya. Kemudian yang mengajukan gagasan, apakah ada pendapat suatu konsep yang lebih baik ataupun suatu masukan dalam mengembangkan suatu kurikulum, itu merupakan juga tugas dari para pakar ahli ilmu pendidikan. Kemudian juga bertugas sebagai
pihak yang menyusun buku sumber yang diajarkan. Jadi termasuk juga menyusun buku-buku yang nanti akan diajarkan di dalam sebuah sistem kurikulum. Itu juga ditentukan oleh dari pakar ahli pendidikan. Kemudian memberikan pelatihan ataupun konsultasi, yakni mengenai perbaikan-perbaikan yang berkaitan dengan terlaksana sebuah proses kurikulum yang sudah ditentukan. Mungkin itu di antara tugas-tugas yang dilakukan sebagai pakar ilmu pendidikan. Kita ketahui dalam berkembangnya suatu proses, suatu hal, baik di dalam ilmu pendidikan, ilmu politik, olahraga, pasti ada pakar-pakar yang ahli di dalam bidang tersebut. Agar bidang yang dijalani itu menjadi semakin maju, semakin menjadi lebih baik, tentu kita memerlukan ahli-ahli di bidang tersebut untuk memajukan suatu proses yang sedang dijalankan. Nah, para pakar ahli ilmu pendidikan di sini itu bertugas secara keseluruhan, kesimpulannya bertugas sebagai orang-orang yang ingin memajukan proses pendidikan yang sedang dilakukan, karena mereka sudah menjadi ahli, menjadi pakarnya. Tentu apa saja, apapun bidangnya, ketika sudah menjadi pakar, maka pihak tersebutlah yang sangat dibutuhkan dalam suatu proses pengembangan. Terlebih dalam ilmu pendidikan, tentu orang-orang atau pakar-pakar ahli pendidikanlah yang sangat dibutuhkan dalam terlaksananya sebuah proses kurikulum yang sangat berkualitas. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Administrator pendidikan berasal dari provinsi, kota madya atau kabupaten, dan daerah. Administrator pendidikan di tingkat pusat yaitu administrator yang bertanggung jawab dan mengarahkan orang untuk menyusun kerangka kurikulum. Dengan adanya dasar kurikulum dan inti kerangka kurikulum, dapat ditetapkan jenis dan mata pelajaran yang dibutuhkan. Para administrator tingkat pusat bekerja sama dengan para pakar perguruan tinggi untuk merumuskan dan menentukan kurikulum sesuai dengan bidangnya masing-masing. B. Kurikulum di tingkat daerah atau pusat. Di tingkat daerah, kurikulum di tingkat daerah bekerja berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan dari pusat. Kurikulum tingkat daerah, mereka juga melakukan pengembangan atas dasar dan inti kurikulum dari sekolah dari provinsi. Mereka mendorong dan mengimplementasikan kerangka kurikulum dari tingkat pusat. Mereka juga bersama-sama dengan guru-guru untuk mengimplementasikan kurikulum dengan kebutuhan yang ada pada sekolahan tersebut. Kepala sekolah mempunyai tugas yang lebih berkenaan dengan pengembangan kurikulum. Peranan kepala sekolah sangat penting dalam pengembangan kurikulum di sekolah tersebut. Guru merupakan peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Guru dapat mencetuskan konsep-konsep baru dalam kurikulum, tetapi sesuai dengan ajaran dasar, rangka, dan inti kurikulum dari pusat. Guru
dapat memberikan pengembangan dan mengimplementasikan pada sekolah tersebut sesuai dengan kebutuhan siswanya. Guru bukan hanya sekedar alat sebagai sarana media dalam pengembangan kurikulum. Guru juga berkenaan mendorong, mengimplementasikan dan juga menilai sejauh mana kurikulum dapat berkembang dan bisa diterima oleh para siswa. Guru juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Guru dapat mengajarkan para murid untuk sikap bersosialisasi dalam masyarakat. Guru yang mengerti situasi masyarakat tersebut. Jika guru tersebut bersungguh-sungguh dalam pencapaian atau penugasan yang diberikan kepada masyarakat, maka guru dapat mengukur sejauh mana siswa tersebut dapat menerima kurikulum atau pengembangan kurikulum tersebut. Pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan kurikulum yang keempat adalah orang tua. Orang tua mempunyai peranan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, dalam penyusunan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum, tidak semua orang tua dapat ikut serta, hanya terbatas, yang ditujukan kepada orang tua yang mempunyai cukup waktu dan mempunyai latar belakang yang memadai. Yang kedua yaitu pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum ini diperlakukan kerjasama yang sangat erat antara guru atau sekolah dengan para orang tua. Seperti kegiatan belajar yang dituntut kurikulum dilaksanakan di rumah, dan orang tua sewajarnya mengikuti atau mengamati kegiatan belajar di rumah. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan kurikulum yang terakhir adalah siswa. Pada peranan siswa, pada tingkat kegiatan kelas, bila guru bertanya bagaimana pendapatnya tentang pelajaran, apa yang ingin dipelajarinya, tentang suatu topik, atau bila guru mengajar siswa, turut serta dalam perancangan suatu kegiatan belajar, sehingga siswa sudah dilibatkan dalam pengembangan kurikulum.